Selamat datang di SEO1. Video kali ini admin akan mengupas tentang bagaimana belajar tentang bahasa pemrograman PHP atau fokusnya framework PHP Code Igniter atau kode Igniter untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang bahasa pemrograman PHP, database MySQL, HTML, jQuery, CSS, dan lain-lain. Nanti bisa ikuti channel ini biar bisa kita belajar bareng. PHP mungkin dianggap sudah, aduh kok PHP ya, adalah yang bahasa pemrograman yang kekinian, yang ya macam-macam. Intinya sama saja. Bahasa pemrograman apapun tujuannya sama, kita membuat sebuah web aplikasi berbasis website atau custom aplikasi yang berbasis online di server, bisa menggunakan bahasa apapun. Itu yang paling mudah nanti untuk pemula, itu sangat cocok ya. Simple, cepat, itu menggunakan PHP. Karena itu mudah, simple, dan ringan, cepat. Ada banyak lagi bahasa pemrograman kayak JavaScript, Node.js, dan lain-lain. Sama saja, intinya sama. Kalau kita ingin membuat aplikasi berbasis web atau web application, sama ya. Jadi kenapa saya memilih Code Igniter, tidak ada yang spesial, semua sama, karena tapi ini simple ya. Untuk pemula yang lagi kuliah, lagi SMK, atau lagi yang ingin mencoba belajar coding tentang pemrograman website, web server, atau aplikasi berbasis web, tentunya aplikasi berbasis web, terserah aplikasi apapun, custom nanti sesuai kebutuhan. Kita ingin buat aplikasi apa yang berbasis web, bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berjalan di sisi server. Nanti untuk itu back end ya, front end sama back end bisa menggunakan ini. Jadi satu framework ini bisa multifungsi. Nanti database-nya bisa menggunakan MySQL seperti itu. Silahkan di download dulu, masuk ke situs resmi codeigniter.com. Kalau sudah, nanti pilih yang versi 3 saja. Ada yang versi 4, cuman ini beda sekali, versi 4 terlalu ribet. Intinya sama saja, dan kenapa saya rekomendasikan versi 3 itu yang simple lah. Versi 4 ini agak ribet, banyak ini itu, dan ada sesuatu yang kurang nyaman bagi saya. Tapi kalau bagi teman-teman silahkan download di sini, nanti pilih yang versi 3 saja. Di download ini versi 3.1.1.13. Ini mendukung ini ya, mulai dari PHP versi 6 sampai yang terbaru bisa. Kalau ini dibatasi, jadi minimal versi PHP-nya 7 ke atas, 1 sampai 8. Seperti itu. Di download ya, download. Filenya kecil kok, cuman berapa KB, cuman kalau diekstrak ini zip ya, diekstrak 1 MB berapa gitu, sangat kecil. Kalau yang menggunakan Windows nanti bisa install localhost dulu, server lokal, pakai Exam. Kalau saya pakai Linux, jadi nggak perlu ya, sudah saya install lengkap Apache dan MySQL-nya. Download nih, ini filenya. Kalau saya ekstrak berapa ini, ekstrak ya cuman berapa, 1,9 MB, hampir 2 MB lah, sangat kecil. Untuk sebuah framework sangat kecil dan simple. Jadi nanti kan framework ini MVC ya, model view controller, seperti itu. Dan kodenya itu sangat simpel dibandingkan versi 4, itu harus include macam-macam. Kasih nama aja latihan CI gitu aja, C3 ya, biar nggak salah.
latihan C3, nanti folder ini dipindah ke, kalau yang pakai Windows folder C, nanti ada SAM, htdoc seperti itu kalau yang Windows. Itu aja sih bedanya. Kalau saya sudah ini kan pakai Linux, jadi sudah tinggal copy di sini saja. Paste. Oke. Latihan CI3. Kalau sudah buka tinggal localhost, terus latihan strip CI3. Ini nanti durasinya memang lama, nggak apa-apa ya, santai-santai, pelan-pelan sambil ngopi lah teman-teman, sambil buat kopi itu. Welcome to CodeIgniter. Nah, ini artinya instalasinya sudah berhasil ya. Jadi sangat mudah, hanya itu aja. Download, ekstrak, copy. Itu versi 3 seperti itu, sangat mudah. Jadi pemula pun bisa. Tapi kalau versi 4 harus install ini, harus install macam-macam nih. Harus install apa ini? Composer. Nah, ini ribet ini bagi pemula. Saya juga nggak nyaman pakai itu, ini ribet lah. Versi 3 sama saja. Intinya kita buat aplikasi itu hasilnya, bukan bahasanya. Begini ya, perusahaan atau user pengguna itu dia nggak mau tahu dibikin pakai apa, yang penting saya ingin seperti ini ya, kayak gitu ya. Itu jadi sebagai web developer atau apa ya, back end developer, front end developer, itu carilah yang paling simple, paling mudah, paling cepat, dan hasilnya bagus ya. Nggak usah mikir bahasa apa seperti ini hasilnya. Untuk tampilannya ini kita belum memakai desain yang bagus-bagus ya, nanti ada materinya sendiri untuk desainnya, nanti pakai bootstrap. Nah, ini pakai bootstrap biar lebih kelihatan oke, cantik, dan ya user friendly lah. Nanti ada materinya menggunakan bootstrap. Tapi untuk saat awal instalasi CodeIgniter 3 standaran saja dulu, menggunakan template bawaan. Jadi ini ada file view-nya ada di sini, dan ini controller. Jadi MVC, model view controller. Terus kita melihat struktur foldernya tadi kan di latihan 3 di sini ya. Kalau kita perbesar, di sini ada banyak sekali file yang nggak penting, saya hapus aja. Ini nggak penting. Komposer juga nggak saya perlukan, saya hapus. Tinggal ada 3, application, system, sama index. Ini sistem nggak perlu dipakai ya, ini biar menjadi sistemnya framework CI, nanti bermainnya di folder application. Kalau ini kira-kira kepanjangan bisa diedit ya nanti. Contoh saya ubah aja nih, saya ubah jadi app gitu aja biar lebih simple. Terus tapi jangan lupa ya di sini di edit. Nah, rekomendasi gunakan text editor itu Sublime Text ya. Sublime Text nanti itu ada plugin yang mendukung CI. Jadi nanti tinggal klik itu lebih cepat dalam penulisan coding, baik itu controller, view, atau modelnya seperti itu. Nah, di sini kalau tadi kan saya sudah rubah ya menjadi, nah di sini ada improvement, ada 3, development, testing, production. Jadi kalau di saat sedang development, nanti improvementnya ditulis development biar ada error-errornya itu kelihatan. Tapi kalau sudah siap diubah jadi production biar nggak ada errornya. Itu penting ya, ini sederhana tapi sangat penting. Jadi bug-bugnya tidak kelihatan. Nah, di sini diubah ya tadi, application diubah jadi app seperti itu. Udah, itu aja. Terus selanjutnya kembali lagi ke sini. Di sini ada 3 folder. Bentar, ini saya belum masuk ke ini ya. Saya close dulu. Oke. Kembali ke struktur folder dari CI atau CodeIgniter 3. Ada app, ada sistem. Sistem jarang kita mainkan, tapi yang sering adalah index. Ini kebutuhan kondisional aja di app di sini. Di sini yang sering kita gunakan adalah ini ya. Controller, terus model, sama view. Itu aja sih. Jadi 3 ini.
Nanti juga ada helper, ini opsional tambahan kalau memang dibutuhkan, sama ini ya, library kalau memang kita butuhkan nanti di saat ada library tambahan seperti itu. Tapi yang sering kita pakai adalah cuman view model ya, MVC. M adalah model, view ini VC controller kayak gitu. Ini controller. Nah, saya membukanya mau pakai Sublime Text biar lebih mudah. Buka folder, terus di sini latihan C3. Oke. Nah, udah. Yang ini saya hapus. Oke, nanti silahkan pakai ini ya, Sublime Text biar lebih mudah dalam proses coding. Sebenarnya bebas tapi kalau teman-teman yang nyaman pakai Notepad++ atau Atom atau apa, boleh lah, bebas. Tapi admin lebih nyaman pakai yang Sublime Text, versi gratis kok ini, unregistered, tapi fiturnya sudah oke. Untuk plugin install nanti ada di video selanjutnya itu tambahan. Di sini sudah ada folder ini ya, latihan C3. Di sini ada app. Nah, di sini yang sering kita mainkan adalah di controller, terus model sama view. Controller ini adalah gerbang di mana kita mengontrol apa-apa yang akan ditampilkan, khususnya nanti ini berhubungan ke database ya, dari database ke view kayak gitu. Terus untuk view-nya ya udah, dia hanya tampilan view atau front end-nya. Ini sebagai jembatan dari, kalau nanti ada database-nya, dari database sebelum ditampilkan lewat controller dulu. Nanti database-nya jadi model di sini. Karena ini belum bermain dengan database, masih kosong. Jadi hanya ada controller sama view di sini ya. Oke. Di sini ada folder controller welcome, terus view-nya ini. Nah, saya akan mencoba membuat file baru. Yang pertama adalah view. Di sini kan message index. Saya copy aja ini. Saya copy karena saya ingin mengikuti itu ya. Terus saya akan membuat folder baru di sini karena kan ini masih umum. Saya akan membuat folder di sini namanya bentar. Saya close dulu. New folder. Nah, di sini contoh apa ya? Depan itu front atau user lah gitu. Jadi nanti ini untuk user kayak gitu. Oke. Nah, di sini. Jadi nanti kumpulan untuk tampilan user di sini. Nanti juga bisa nambah lagi tampilan, contoh ini khusus admin. Jadi nanti kita ada dua. Ada admin, ada user. Ini nanti sebagai contoh saja. Nah, di user ini saya akan membuat file di sini. Save dulu. Contoh home.php. Oke. Dah. Ada user terus home. Oke. Ini masih kosong ya. Ini saya kopikan yang ini saja. Terus saya pindah di sini. Oke, home. Ini welcome to home. Jadi ini home ya. Saya rubah. Home kode igniter. Home kode igniter. Oke. Terus kalau sudah, saya coba buka di sini. Nah, ini kan masih ngeload yang ini ya, sama yang welcome, masih yang ini ya, welcome. Terus ini saya rubah dulu yang atas juga, ganti home untuk titelnya home. Oke. Terus saya setting di sini, bikin ini ya, controller baru. Di sini new file, simpan aja, kasih C controller home. Cuman awalannya huruf besar ya untuk controller PHP. Nah, ini masih kosong. Nah, ini enaknya pakai Sublime Text editor itu kita bikin controller gini aja, controller, terus pilih, klik. Nah, udah jadi kan. Nah, itulah kenapa saya pakai Sublime Text. Itu nanti ada plugin khusus kode CI. Jadi nggak nulis dari awal ya.
seperti itu. Tinggal di sini nanti kita masukkan kodenya. Terus untuk default pemanggilan di setting sini ya, di setting, karena kan defaultnya ini masih pakai welcome. Rootnya di sini, bukan root ya, di iya routing di sini, di root ini saya hapus saja ini. Root itu adalah aturan yang pertama kali dipanggil. Jadi begitu kita buka di home, ini kan home, yang pertama dipanggil mau yang mana, controller yang mana, ini kan welcome. Saya ganti berarti C home. Saya ingin memanggil ini ya, memanggil ini controller C home. Kalau sudah ini saya kasih true aja nih, true. Untuk nanti ini ya antara home underscore sama garis miring itu kalau di true sama saja, jadi nanti diartikan sama maksudnya. Oke, udah home, terus saya reload jadi kosong. Nah kayak gitu ya, kosong. Kenapa? Karena di chome ini belum saya masukkan view-nya kayak gitu. Tinggal sini load view. Nah seperti ini, load view. Yang saya masukkan adalah file apa tadi, di dalam folder user, terus home. Karena saya belum memakai variabel ini, saya hapus. Oke, seperti ini. Terus saya buka, udah sangat mudah. Home code igniter, seperti itu. Ini kan masih menggunakan tulisannya ini ya, jadi saya ubah biar sama. Itu di sini berarti app, ini view-nya home, terus ini app, controllernya adalah C home. Oke. Nah seperti ini. Oke, sangat mudah ya. C home 10 biar kelihatan lebih besar. Itu untuk settingan awal dan instalasi kode igniter untuk bermain dengan controller. Terus tadi sudah menggunakan view. Ini HTML biasa di sini ya, jadi jangan kaget. Bagi yang ingin bermain kode igniter, pastikan sudah paham tentang CSS dan HTML dasar. Itu ya, silahkan dipelajari dulu kalau belum. Jangan kaget, ini HTML biasa. Terus kembali lagi ke controller tadi ini. Nah di sini sudah ada. Ini hanya kelas, terus ini biar tidak diakses secara langsung maksudnya. Jadi harus melewati mekanisme MVC. Selanjutnya saya akan nyeting di sini ada config auto load. Ini apa-apa saja yang akan saya pakai. Nanti di sini ada settingan dasar ya. Ada library, ada helper di sini. Nanti kita gunakan di saat dibutuhkan, kayak kita membuat URL, form, upload file, nanti di setting di sini dan di library-nya seperti itu. Itu nanti untuk video kedua. Ini video awal hanya settingan dasar saja. Paling settingan dasar kita hanya setting URL-nya ini saja. Jadi URL ini saya sesuaikan saja, ini saya copy di sini. Terus indeksnya saya hapus. Oke, biar tidak menggunakan indeks. Di saat nanti kita setting URL friendly nya, mode await-nya diaktifkan nanti untuk di apa ajanya. Kalau yang lain-lain di bawah ini abaikan saja dulu, ini semua kondisional ya, jarang digunakan. Paling nanti ini untuk ini sesi di saat kita main dengan login, di situ ada sesi ya, ada sesi setting angkanya, tapi kalau ini sudah cukup lah 7.200.
Terus apa lagi ya, nah ini nanti untuk keamanan data. Nah ini kita pakai true untuk CRF nya true. Terus kita naikkan, ini kan 7.000, kita jadikan 15.200 biar lebih panjang waktu sesinya. Kalau waktu orang ngisi form biar lebih nyaman, itu aja sih. Lainnya nggak ada yang perlu disetting, itu aja. Oke, itu kode ignitor dasar. Nanti video berikutnya lanjut bagaimana membuat koneksi ke database. Jadi ini kan baru bermain dengan data-data yang belum terkoneksi dengan database. Oke, database MySQL di video kedua. Tetap ikuti video tentang coding PHP framework kode ignitor.